Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bahagia. Kami CGV Angkatan 9 Kota Medan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik bersama saya Wilda Khairani Pulungan dari UPT SD Negeri 06494 Medan Timur. Saya Anggi Dewi Prabawa dari SMA Negeri 1 Medan. Saya Mutiara Sari Panjaitan dari UPT SD Negeri 06751 Medan Tengah. Selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Anggi. Selamat siang Bu Mutiara. Apa kabar hari ini? Baik, saya Mutiara. Mutiara bagaimana? Baik Bu. Nah Ibu akan melakukan praktik coaching hari ini. Benar sekali. Iya, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anggi. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan bagaimana coachee merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Dan juga jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching ya, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan yang akan saya awali yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Baik Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan membuat pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif. Oke, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Bagian kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan berbobot. Kemudian yang terakhir yaitu indikator yang bagaimana diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching tadi. Saya ingin coaching saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke, dari presentasi ini ya, silakan Ibu melakukan praktik coachingnya. Terima kasih ya Ibu Yanda. Apa kabar Ibu? Saya baik Ibu Yanda. Apa kabar? Saya baik, Anggi. Apa Ibu ada waktu itu? Iya Bu, saya ada sedikit permasalahan. Saya ingin bicara dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia berbagi dengan saya? Tentu saya bersedia. Memangnya ada hal apa yang ingin dibicarakan? Ini Ibu, saya ingin menemukan solusi akan permasalahan yang akan saya hadapi ini. Saja Ibu boleh. Malah saya senang ingin berbagi dengan Ibu Yanda. Kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu? Permasalahan yang terjadi itu Bu di dalam kelas Bu. Ada murid saya itu yang suka membuli teman-temannya dan suka membuat keributan pada saat jam pelajaran. Itu masalah saya ini Bu. Jadi saya kasih tahu sendiri. Oh begitu ya Bu. Murid kelas berapa itu Bu? Laki-laki atau perempuan? Kelas 10 Ibu, laki-laki. Sepertinya dia itu suka kali ngejek salah satu temennya itu Bu. Itu selain itu Bu, dia suka buat keributan gitu pada saat jam pelajaran berlangsung gitu. Kenapa nggak kira-kira mau melakukan keributan dan mengejek teman? Itulah Bu, teman yang diejeknya ini itu orangnya pendiam, karakternya itu dia pendiam. Dia suka mengejek temannya ya kan Bu, dengan memanggil cupu, diganggunya kawannya Bu saat jam pelajaran. Oh Bu, cukup. Iya Bu, istilah anak sekarang itu kayak istilahnya bodoh atau idiot, sehingga anak ini yang dibulinya itu merasa terganggu atau terusik gitu Bu, dia perasaannya kayak gitu. Apa ya Bu dia penyebab dia melakukan pembulian dan membuat keributan pada jam pelajaran? Saya rasa Bu, ada sih beberapa faktor yang menurut saya. Dan karena anak tersebut itu tidak memahami pembulian itu bagaimana, efeknya bagaimana. Dan mungkin cara dia bermain dengan temannya yang salah menurut saya ya Bu. Selain itu mungkin kurangnya komunikasi di rumah atau di lingkungannya Bu. Anaknya itu tipe jenis ini hiperaktif, ya kan Bu. Dan anak tersebut nggak suka gitu Bu, cara belajarnya itu di kelas sehingga dia itu membuat keributan gitu Bu. Jadi apa yang diharapkan? Ya saya tuh begini lah Bu, saya tuh pengen
anak itu jangan lagi lah dibulinya temannya Bu. Jangan diganggu temennya saat jam belajar, sehingga harapan saya itu kedepannya anak ini bisa berteman, bermain dengan baik sesama temannya gitu loh Bu. Di kegiatan pembelajaran pun ada dapat waktu kegiatan pembelajaran pun tuh berjalan aman, nyaman, tentram, itu yang saya ingin Bu. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui penyebab permasalahannya, bagaimana kira-kira langkah Ibu untuk mengatasi? Ya, Bu. Ada beberapa cara yang akan saya lakukan ini ya Bu ya. Di antaranya saya itu ingin menasihati anak tersebut berdampak karena itu kan berdampak buruk dari pembelian ini Bu. Saya akan mengajarinya bagaimana mencari teman dengan baik, ya kan Bu. Memberikan model pembelajaran yang menarik seperti pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan karakter dia gitu loh Bu, agar dia itu tertarik dan fokus waktu pembelajaran. Selain itu juga pengennya itu yaitu komunikasi dengan orang tua ini, memberikan bimbingan di rumah itu terhadap anaknya. Orang tua itu bisa lah dikasih bimbingan kan Bu untuk anaknya di rumahnya. Wah, rencananya bagus sekali Bu Hilda. Kapan Ibu akan melakukannya? Jadi kalau bisa secepatnya Bu, saya akan panggil orang tuanya. Saya ingin melakukan pendekatan kepada anak itu gitu. Saya akan menasehati, mensiasati atau dengan metode pembelajaran saya itu sehingga anak tersebut bisa fokus pada jam pelajarannya itu. Begitu ya Bu. Komitmen Ibu terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini Bu? Tentunya kan Bu akan melakukan komitmen ini secara terus menerus, komitmen saya ini Bu, dan konsisten sampai dengan anak tersebut ada perubahan yang terjadi pada dalam diri murid anak saya itu. Oke Ibu, terus sekali ya Ibu akan melakukan hal tersebut. Terus kira-kira siapa saja yang akan membantu Ibu diharapkan untuk menjaga komitmen ini? Pastinya kan Bu yang membantu kita itu Bu, kepala sekolah ya Bu ya, dukungan dari kepala sekolah pasti akan membantu saya. Kemudian orang tuanya itu ya kan Bu, dan pastinya rekan-rekan sejawat saya juga Ibu. Saling berkolaborasi ya Bu untuk hasil yang lebih baik. Kemudian tindak lanjut apa yang akan Ibu lakukan ke depannya Ibu? Ibu, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tuanya, menjaga komitmen ini agar sama-sama memberikan bimbingan kepada murid yang membutuhkannya. Sekali rencana Ibu Wilda berarti ke depannya dalam menjaga komitmen, Ibu Wilda akan melakukan pendekatan terhadap anak tersebut ya Ibu. Kemudian Ibu akan berkomunikasi dengan orang tuanya, akan anak tersebut dan memberikan strategi pembelajaran yang cocok untuk anak tersebut. Gitu ya Ibu ya. Iya benar. Ya, jadi dari perbincangan kita ini kira-kira bagaimana perasaan Ibu sekarang? Alhamdulillah ya Bu ya, sedikit lega Bu, karena saya tuh udah berbagi cerita sama Ibu, sehingga saya itu bisa mendapatkan solusi lah untuk permasalahan saya ini ya Bu ya. Iya Bu Wilda, kalau begitu ini perbincangan yang luar biasa ya. Saya harap mudah-mudahan Ibu Wilda bisa melaksanakan rencananya dengan penuh semangat ya Bu. Iya Bu, Insya Allah Bu, saya akan semangat ya Bu Anggi. Bu, Kira-kira ada lagi yang ingin kita bicarakan Ibu Wilda? saya rasa sudah cukup ya Bu. Saya juga ucapkan terima kasih buat Ibu Anggi yang udah mau berbagi sama saya, Ibu juga yang mau mendengarkan cerita permasalahan saya ini Ibu. Baik Ibu Wilda, kalau begitu saya mohon undur diri dulu ya Ibu Wilda. Baik Ibu. Terima kasih. Anggi, bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah sudah berjalan dengan lancar? Baik Bu, tadi berjalan lancar dan baik. Nah, setelah saya melakukan observasi bersama coaching, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Anggi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada saat coaching terkait indikator tercapai yang ingin dicapai? Jadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur tirta Ibu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Oke, baik. Jadi, Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Dan sesuai dengan yang saya amati, ada beberapa catatan
Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur tirta, yaitu di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan untuk mencari rencana atau aksi tindakan apa yang akan dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya juga sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu. Sudah fokus dan ada present atau kehadiran penuh, kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu Anggi tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan dimudahkan lagi untuk melakukan kegiatan coaching berikutnya. Oh iya Ibu Anggi, ada satu lagi pertanyaan saya. Kompetensi apa lagi yang Ibu ingin kembangkan? Potensi yang ingin saya kembangkan ya ini saya ingin mendalami dan memahami alur tirta lagi untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya bisa lebih baik lagi. Oke, baik. Luar biasa Ibu Anggi hari ini ya Ibu ya, dengan alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depannya ya Ibu ya. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya akhiri dengan selamat siang Ibu Anggi. Pastinya Ibu. Selamat pagi Bu Ilda. Selamat pagi Bu Andi. Apa kabar Bu Ilda hari ini? Baik Bu, alhamdulillah. Oke, baik. Alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal yang akan saya tanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Iya Bu. Pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian Ibu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati. Dan baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coaching akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah tidak sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coaching dan bagaimana coaching merespon dan menanggapi pertanyaan dari coaching. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, Bu. Nah, pertanyaan yang akan saya ajukan, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu Bu, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh, begitu. Bagaimana kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Kemudian yang terakhir ya Ibu, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu dalam proses coaching kali ini Ibu inginkan? Saya ingin coaching saya ini Bu menemukan solusi dari permasalahannya dan menentukan langkah-langkah atau menentukan maaf ya Bu, menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke. Demikian dulu observasi kita hari ini. Ibu, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Pagi Bu Wilda. Pagi Bu Nanti. Apa kabarnya Bu? Baik Ibu. Sehat Bu. Bisa minta waktunya sebentar Bu? Boleh Bu. Saya mau cerita sama Ibu. Oh iya Bu, apa itu Bu yang ingin disampaikan? Begini, sebenarnya setelah kita belajar dari beberapa materi ya Bu ya, terutama yang kemarin kita baru saja pelajari terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi. Iya. Saya mencoba melakukan variasi berbeda-beda Bu. Kemarin saya mencoba di kelas 4A melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan murid saya sangat antusias Bu mengikuti pembelajarannya. Namun saya juga merasa seperti kadang berjuang sendiri Bu, karena guru-guru satu rombel saya belum tertarik untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh gitu ya Bu ya. Jadi Ibu sudah mulai menerapkan pembelajaran diferensiasi dan murid Ibu sangat antusias mengikuti pembelajaran. Tapi Ibu merasa sendirian karena rekan sejawat Ibu tidak mau berkolaborasi. Jadi Ibu ini
Nah Ibu, ini aja lah. Kita ini kan tidak punya banyak waktu ya Bu ya. Apa sih yang Ibu ingin capai dari diskusi kita ini? Gini Bu, saya ingin mendapatkan solusi tentang bagaimana caranya agar rekan saya dalam satu rombel mau berkolaborasi dengan saya untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Oh begitu ya Bu. Jadi Ibu ingin agar dua rekan sejawat Ibu berkolaborasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Apa yang Ibu harapkan dari teman-teman Ibu rekan sejawat itu? Nah itu dia Bu kendalanya. Saya mengalami sedikit kendala Bu, karena jika rekan sejawat saya ajak kolaborasi tidak optimal. Saya mencoba mengajak rekan yang mengajar kelas 5 untuk bergabung dalam pembelajaran berdiferensiasi ini kan Bu. Saya berharap ada kesinambungan dari kelas 4 ke kelas 5 dan 6. Dan anak-anak lebih senang mengikuti pembelajaran. Namun mereka enggan untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Menurut mereka ini sangat merepotkan. Jadi menurut teman-teman Ibu rekan sejawat itu, pembelajaran berdiferensiasi ini sangat merepotkan ya kan Bu. Jadi yang sudah Ibu lakukan untuk mengajak rekan sejawat ini menerapkan pembelajaran diferensiasi ini. Saya sudah melakukan diseminasi materi pembelajaran berdiferensiasi ke semua guru di sekolah saya Bu. Saya juga sudah mengajak rekan guru kelas 5 dan 6 mengamati saya saat mengajar menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Namun mereka mengatakan bahwa itu terlalu rumit dan bekerja. Keren loh Bu langkah yang sudah Ibu lakukan itu. Diseminasi materi dan mengamati Ibu saat mengajar, ya kan? Nah, jadi kalau saya tanya ini Bu, di antara grade 1 sampai 10, kira-kira ada di grade berapa itu Bu rekan sejawat Ibu ini? Dan bisa dinaikkan sampai ke grade berapa menurut Ibu? Mungkin grade 5 ya Bu ya, karena ada beberapa guru yang sudah senior. Sepertinya mereka memiliki kendala dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mengingat pembelajaran ini membutuhkan banyak persiapan seperti melakukan asesmen awal ya Bu ya, mempersiapkan konten sesuai kebutuhan belajar murid dan juga pemanfaatan IT. Tapi saya yakin ke keseluruhan bisa ditingkatkan sampai ke level 8 tuh. Pasti bisa itu. Berarti masih di grade 5 ya Bu, tapi Ibu sudah hebat, bisa optimis untuk sampai di grade 8 ya kan Bu. Jadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan grade tersebut? Saya akan mengajak rekan guru kelas 5 dan 6 Bu untuk mempersiapkan segala yang dibutuhkan dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini ya. Segala yang dibutuhkan bersama-sama Bu, karena kan Bu mereka merasa persiapan yang sangat ribet. Saya akan mengatur jadwal bersama mereka untuk menyusun perencanaan pembelajaran berdiferensiasi ini dalam satu materi saja dulu. Wah mantap itu Bu. Ibu akan membantu rekan sejawat Ibu untuk mempersiapkan pembelajaran ya kan Bu? Iya Bu, karena kan alasannya mereka karena susah untuk mempersiapkannya. Mungkin karena mereka belum paham Bu, jadi saya akan segera atur jadwal bersama mereka agar mereka berani mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu. Bu, itu sudah bagus Bu. Kira-kira siapa yang bisa menjalankan rencana ini Bu? Oh ya Bu, mungkin saya bisa minta bantuan kepala sekolah untuk memotivasi rekan sejawat dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini. Menarik ide Ibu ini ya Bu ya. Kira-kira hal apa lagi yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu rombel Ibu? Rencananya ya kan Bu, setelah program asesmen akhir ini ada waktu seminggu sambil remedial dan mengolah nilai. Saya akan berdiskusi dengan rekan sejawat membicarakan tentang pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan membuat jadwal bersama mereka untuk mempersiapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam satu materi. Oke, bagaimana cara Ibu memastikan bahwa kegiatan itu benar-benar akan terlaksana dan segala hasil diskusi yang Ibu lakukan itu terkait pembelajaran berdiferensiasi ini akan dapat Ibu implementasikan di kelasnya dengan baik? Saya akan membantu rekan sejawat saya
merancang segala persiapan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi siswi hingga tuntas, Bu. Lalu saya juga akan minta izin untuk bias ikut observasi saat pembelajaran tersebut dilaksanakan. Namun jika rekan saya keberatan untuk diobservasi, saya akan mengajaknya berefleksi terkait proses pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan. Wah, bagus sekali dong rencana ibu ini. Jika tidak diizinkan observasi, maka akan ibu ajak berefleksi ya Bu ya tentang program ibu itu ya ibu. Bagus loh Bu. Iya Bu, karena saya harus tetap menghargai privasi rekan sejawat saya ya Bu ya. Benar ibu. Kita harus tetap menghargai privasi rekan kita. Kebetulan waktu kita ini sudah habis loh Bu ya kan Ibu Muti. Iya, Saya sangat senang karena Ibu Muti bisa menemukan solusi dan langkah yang tepat untuk mengatasi permasalahan ibu ini yang sedang ibu hadapi. Terima kasih ya Ibu Muti. Saya tunggu kembali loh diskusinya. Saya penasaran dengan hasilnya nanti bagaimana untuk selanjutnya. Iya Bu, terima kasih juga atas waktunya ya Bu Wilda ya. Luar biasa Ibu, mudah-mudahan dengan kesempatan kita hari ini Ibu semakin senang dan sukses selalu ya Bu ya. Saya akan menghubungi Ibu kembali melalui WhatsApp nanti. Iya, Ibu mengenai perkembangan pembelajaran diferensi saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Ibu Muti. Selamat siang Ibu. Siang Ibu Wilda. Baik Ibu Wilda sudah tadi melakukan coaching ya. Bagaimana tadi hasil proses coachingnya? Apakah berjalan lancar? Baik Ibu, berjalan dengan baik dan lancar. Nah, setelah saya melakukan observasi Ibu bersama coaching tadi, ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan pada coaching terkait indikator kata pencapaian yang diinginkan? Tadi Bu, saya selama coaching itu sudah melakukan dengan alur filter, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya menggali juga kompetensi dari coaching saya tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Jadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching sesuai alur kita dan sesuai dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur kita, yaitu di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada di dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan untuk mencari rencana aksi dan tindakan, apa yang akan dilakukan, dan Ibu juga sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi saya sudah mendengar percakapan Ibu dengan coaching Ibu sudah fokus dan ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif. Dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coaching. Luar biasa apa yang sudah Ibu berikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan dimudahkan lagi untuk melakukan coaching-coaching berikutnya. Terima kasih Ibu. Oh iya Ibu, ada satu lagi pertanyaan saya. Potensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin mendalami alur Tirta lagi Bu. Untuk melakukan coaching saya itu supaya coach saya yang selanjutnya itu bisa lebih baik lagi Bu. Wah, baik Ibu, luar biasa sekali. Ibu ingin mendalami lagi alur Tirta sesuai yang lebih baik lagi ke depannya ya Ibu Iya, ya. benar Ibu. Baik, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini Ibu. Saya akhiri dengan selamat pagi Bu Wilda. Selamat pagi Bu Andi, terima kasih kembali. Selamat pagi Ibu Muti. Selamat pagi Bu Wilda. Apa kabar Ibu hari ini? Sehat luar biasa Bu. Ibu apa kabar? Nah, Ibu Muti. Oke, kita sudah menanyakan kabar kita ini ya. Hari ini saya tanya ya. Nah, Ibu kan sebelum melakukan coaching sebagai awal, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya. Pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya kan Bu? Iya. Pada coaching ini, kita hari ini coach dan coaching nanti akan saya amati ya Bu ya. Dan nilainya harus sesuai dengan rubrik penilaian.
Kemudian bagaimana ibu memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach dan bagaimana coach merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya dari ibu. Dan juga ibu jangan lupa sesuaikan dengan prinsip coaching kita ya Bu ya, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, yang ingin saya ajukannya itu pertanyaannya, kompetensi apa sih Bu yang ingin ibu kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan, present, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot itu. Oke, jadi di bagian kompetensi ini mana yang menurut ibu yang lebih spesifik untuk dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya, mendengarkan secara aktif Bu, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke Ibu, dan yang terakhir nih Ibu ya, Iya Bu. nah indikator bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya kali ini ya Bu ya, bisa menemukan solusi dari permasalahan dan menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oke Ibu, saya sudah tahu dari jawaban Ibu. Oke, demikian dulu ya Bu ya, pra observasi ini Ibu boleh melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu ya. Iya Ibu. Terima kasih Bu Wilda. Terima kasih Bu. Siang Bu Muti. Selamat siang Ibu Anggi. Apa kabar hari ini Bu Muti? Sehat Ibu. Ibu Anggi bagaimana? Alhamdulillah saya baik. Apakah Ibu punya waktu luang Bu? Ada Ibu. Kenapa ada? Saya lihat Ibu Anggi hari ini kurung ya Bu ya. Tidak bersemangat seperti biasanya. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Maaf Ibu, saya sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak apa-apa Ibu. Kebetulan hari ini saya tidak ada kegiatan yang mendesak. Ini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu bisa membantu saya? Dengan senang hati Ibu Anggi. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Ibu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi untuk memecahkan masalah yang saya hadapi. Masalah apa Bu? Coba Ibu ceritakan. Apa yang sedang Ibu rasakan? Mungkin saya bisa bantu. Begini Bu, ada murid saya yang sering sekali absen, bahkan mungkin absennya lebih banyak daripada kehadirannya di kelas. Bagaimana bisa sampai seperti itu Ibu? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya cukup serius Ibu. Cukup serius? Cukup serius yang bagaimana Bu? Murid saya ini hari ini datang, besok tidak datang, besoknya lagi tidak datang, bahkan sampai seminggu dia tidak hadir. Waduh, kok bisa sampai begitu Ibu Anggi? Ya Bu, soalnya dia berpindah-pindah tempat tinggalnya Bu. Oh, lalu bagaimana dia bisa berpindah-pindah seperti itu Bu? Saya sejujurnya sangat miris sekali Bu dengan keadaan yang dialami anak kita ini. Kalau menurut informasi dari temannya, dia tidak menetap di satu tempat itu karena orang tuanya sudah berpisah. Jadi masalahnya begini. Kalau begitu, saya tanya Ibu Anggi dulu ya. Upaya apa yang sudah Ibu Anggi lakukan selama ini? Iya Ibu, sebelumnya saya sudah memanggil orang tuanya Bu dengan menggunakan surat yang sudah ditandatangani 1 bulan yang lalu. Kemudian saya sudah menelepon orang tuanya Bu, tapi sejauh ini belum ada perubahan Ibu. Lalu apa tanggapan dari orang tuanya? Memang waktu saya bicara dengan orang tuanya, saya sudah menyampaikan perihal absennya yang banyak dan dampak dari ketidakhadiran yang mengakibatkan dia ketinggalan pelajaran dari teman-temannya. Lalu apa tanggapan dari orang tuanya Bu? Orang tuanya sudah berjanji Bu, untuk mengantarkan anaknya setiap hari. Sudah cukup bagus yang Ibu Anggi lakukan. Saya juga sependapat Bu. Setelah Ibu menceritakan ini semua, apa yang Ibu rasakan? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman itu. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya saya bingung dalam bertindak. Lalu apa yang membuat Ibu merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena saya bingung bagaimana memberikan nilai untuk anak kita ini nanti di dalam rapornya. Karena nilai ulangannya tidak ada, demikian juga nilai tugasnya juga tidak ada Bu. Sekarang saya sudah paham keresahan Ibu Anggi. Ibu yang membuat Ibu resah tidak nyaman adalah di mana anak lain yang sudah baik dalam proses belajar mengajar, namun ada anak murid
yang kondisi kehadirannya sangat minim ya. Iya Bu, kira-kira saya akan panggil lagi orang tuanya atau bagaimana ya Bu? Kalau menurut saya, untuk masalah ini, Ibu bisa buat surat panggilan untuk orang tuanya lagi. Besok saya akan tanda tangani, lalu Ibu berikan kepada kerabatnya atau orang tua yang merawat dia. Oke Bu, saya siap melaksanakan arahan ini. Dari apa yang sudah Ibu sampaikan, apa rencana Ibu Anggi selanjutnya ke depannya, Bu? Saya berniat menemui kerabat siswa tersebut atau orang tuanya untuk melakukan tindakan selanjutnya Ibu. Lalu, apakah ada hal lain yang akan dilakukan, Bu? Menurut saya juga harus memberikan pendekatan personal sepertinya Bu. Apabila dia sudah datang ke sekolah Bu, perihal apa yang dialaminya dalam keluarga. Lalu, bagaimana dengan langkah selanjutnya yang akan Ibu Anggi lakukan ini? Mungkin saya akan membimbing anak tersebut secara individu Bu, jika dia sudah datang ke sekolah nanti. Akan saya lakukan. Oke, saya sependapat dengan solusi yang Ibu Anggi kemukakan. Sekarang Ibu sudah merasa lega. Sudah Ibu, sekarang saya sudah lega karena jujur sebelum saya cerita sama Ibu saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi tidak berurusan dengan orang tua siswa, agak khawatir takutnya salah langkah saya Bu. Iya, syukurlah Bu Anggi sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu Anggi lakukan untuk menjalankan rencana ini? Untuk hal itu sepertinya saya sudah sampaikan tadi, saya akan membimbingnya jika dia sudah datang ke sekolah nanti Bu, untuk membantu dia dalam mendapatkan materi yang tertinggal tadi Bu. Oke, lalu dukungan apa yang Ibu Anggi butuhkan untuk melakukan komitmen ini? Itu juga yang masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru serumpun mata pelajaran dengan saya ya Bu, untuk lebih memahami kondisi anak kita ini supaya dia jangan minder di kelas. Ide yang bagus sekali ya Bu ya. Semoga dapat segera terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang menyenangkan dan tenang ya Bu Anggi ya. Amin. Terima kasih banyak Bu untuk waktunya sudah mendengarkan saya. Sekarang saya sudah merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan bagi siswa kita. Amin, amin. Sama-sama Bu Anggi. Maaf Bu, ini sudah mau bel masuk. Saya mau izin dulu ya Bu. Terima kasih banyak kesediaan waktunya. Iya Bu, sama-sama. Tetap semangat ya Ibu Anggi ya, untuk memberikan yang terbaik untuk anak didik kita. Terima kasih Bu, salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama Ibu Anggi. Selamat siang Ibu. Bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya? Apakah berjalan dengan lancar Ibu Muti? Baik Bu, proses coachingnya tadi berjalan dengan lancar Bu. Oke. Nah, setelah Ibu melakukan coaching bersama coach tadi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Seperti, apakah Ibu sudah dapat pada saat coaching itu terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Tadi selama coaching saya sudah melakukannya dengan alur Tirta Bu, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching tersebut untuk menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik Ibu. Jadi Ibu sudah berhasil nih ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta dan sesuai dengan yang saya amati. Ada beberapa catatan. Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai alur Tirta, yaitu di mana Ibu sudah menanyakan tujuan kepada coaching, sudah mengidentifikasi permasalahan yang ada dalam coaching, kemudian Ibu sudah mengarahkan untuk mencari rencana atau aksi tindakan apa yang akan dilakukan, dan Ibu juga sudah menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coaching agar rencana aksi yang dilakukannya dapat berjalan dengan baik. Nah, tadi juga saya sudah mendengar nih ya Bu ya, percakapan Ibu dengan coach Ibu tadi sudah fokus, ada present atau kehadiran penuh ya kan Bu. Kemudian Ibu sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Ibu tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang telah disampaikan coach.
luar biasa ya Bu yang sudah Ibu berikan untuk proses hari ini. Mudah-mudahan sukses ke depannya dan dimudahkan lagi untuk melakukan kegiatan coaching-coaching berikutnya. Oh iya Ibu, ada satu lagi pertanyaannya, yaitu kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan gitu? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ya Bu ya. Saya ingin mendalami dan memahami alur tirta untuk melakukan coaching supaya coaching saya selanjutnya bisa lebih baik lagi Ibu. Baik Ibu, luar biasa Ibu ingin mendalami lagi alur tirtanya ya Bu ya, lebih baik lagi ke depannya. Baik, terima kasih Ibu sudah melakukan sesi tanya jawab hari ini. Saya akhiri dengan selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu.